Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Senin 7 April 2025 kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Saat ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami sehingga kami boleh mengerti maksud isi hati Tuhan bagi kami melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mencuri benih firman-Mu atas kami mau bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Perenungan kita pada pagi hari ini diberi judul Percaya pada Janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu sengsara yang ke-6. Berarti tidak lama lagi kita akan memasuki pekan suci, yaitu perayaan Jumat Agung dan Paskah. Menikmati beberapa minggu sengsara dalam penyertaan, bahkan mengambil banyak waktu merenungkan seluruh janji-janjinya. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, pada lazimnya bicara janji itu adalah bicara tentang hutang. Kita akan sangat menghargai orang yang suka menepati janjinya. Janji adalah komitmen, tapi juga berbicara tentang nilai sebuah relasi atau nilai sebuah hubungan. Orang yang berjanji adalah orang yang akan dinilai kemampuannya untuk membangun kepercayaan kepada orang lain. Ada orang yang pandai berjanji tapi dia sulit untuk menepati janjinya itu. Dan ada orang yang manis berkata janji tapi tidak terbukti pada akhirnya. Oleh karena itu sangat miris jikalau perkara janji yang adalah hal yang harus ditepati akhirnya dinodai dengan ingkar janji. Saudara-saudara kekasih Kristus, perjalanan Yesus sebelum menuju Via Dolorosa adalah perjalanan yang menantang. Ia tidak hanya ditantang oleh keadaan yang mengitarinya, namun juga orang-orang yang mengikutinya. Yesus sangat tahu bahwa tidak untuk selama-lamanya secara fisik Yesus akan bersama-sama dengan mereka. Yesus tahu betul bahwa ia memiliki waktu yang terbatas sebagai manusia untuk bisa merangkul, bahkan untuk bisa mengajari murid-muridnya untuk mengetahui banyak hal. Sifat dan tipikal para murid sangat diketahui oleh Yesus. Saudaraku, jikalau kita undur di bacaan sebelumnya ketika Yesus memasuki Yerusalem dan melaksanakan pembasuhan kaki bagi para murid-murid Yesus, maka Yesus telah melakukan banyak hal. Ia tampil sebagai seorang guru yang memperingatkan apa yang akan terjadi dan siapa-siapa saja yang akan berperan untuk menghantar dia menuju Via Dolorosa. Saudaraku kekasih Kristus, meski masih sulit dicerna oleh kepikiran para murid, namun Yesus tetap konsisten dengan caranya. Ia mempersiapkan para murid-muridnya untuk nantinya tidak akan tersesat dan tidak akan kehilangan arah saat waktu itu telah tiba. Cerita tentang Yudas yang akan menjual Yesus dan kepercayaan diri Petrus yang rela memberikan nyawanya untuk Yesus dijawab dengan elegan
oleh Yesus. Yesus menyediakan tempat. Yesus tidak meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, sehingga Ia meyakinkan para murid bahwa apapun yang akan diminta kepadanya dalam penyerahan diri akan dikabulkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu frase berbeda saat Yesus menyebutkan akan memberikan penghibur menurut bacaan di Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku dan menuruti segala perintahku. Ini berarti kedatangan Sang Penghibur, yaitu Roh kebenaran, adalah karena timbal balik dan cara para murid diterapkan untuk mengasihi dan melakukan perintahnya. Bukti tanda kasih kepada Yesus yaitu memegang dan melakukan perintahnya. Apabila kita mengasihi Yesus, kita buktikan kepada Yesus dengan cara apapun yang diperintahkannya, kita pegang itu. Apapun yang Yesus perintahkan, kita melakukan semuanya itu. Taat kepada firman-Nya, taat kepada perintahnya. Saudara kekasih Kristus, sebelum Roh kebenaran sebagai Roh penghibur itu datang, para murid akan dicobai dalam hal saling mengasihi dan dunia yang membenci, identitas yang akan dikucilkan, serta nyawa yang menjadi taruhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan penting yang harus kita renungkan yaitu bagaimana janji ini akan berlaku dan mengapa Yesus berjanji tentang kedatangan Roh kebenaran. Saudaraku, jawabannya adalah karena janji Yesus yang menghidupkan serta menuntun para murid pada hidup dalam kebenaran. Dunia akan diinsafkan dari dosa dan Roh kebenaran akan sanggup memimpin manusia mengenal yang benar itu. Saudara-saudara kekasih Kristus, pada dasarnya kita manusia rindu untuk menikmati janji penyertaan Tuhan. Janji yang disampaikan kepada para murid dan yang berlaku pada kita hingga hari ini. Kita telah menikmati banyak penyertaan Yesus yang ajaib melalui Roh kebenaran. Tetapi apakah kita menyadari dan merasakannya? Firman ini memberi banyak hal untuk kita renungkan di minggu sengsara yang ke-6 ini. Kita diberi pengharapan akan janji penyertaan yang tidak berkesudahan. Jikalau kita sadar sepenuhnya dengan perkataan Yesus sebelum Ia berpisah dengan para murid, maka akan kita dapati betapa Yesus sangat mengasihi para murid dengan kasih yang tidak terbatas. Ia sangat menyadari goncangan yang akan dihadapi oleh mereka selepas perpisahan fisik yang akan dialami mereka. Perkataan dan pendidikan iman yang utuh dari Yesus menjadi kekuatan para murid untuk tetap berharap bahwa kepergiannya harus digenapi untuk mendatangkan Roh kebenaran. Roh kebenaran yang akan datang itu merupakan janji penyertaan yang akan menemani serta menggantikan rasa kehilangan saat nantinya berpisah. Bahkan Yesus mengkonfirmasi secara tidak langsung bahwa jalan penderitaan yang akan dialaminya merupakan hal yang baik demi kedatangan Roh penghibur. Kesengsaraan yang akan dipikulkan merupakan jalan terbaik demi dunia yang berdosa ini, demi kita manusia berdosa. Ini adalah suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara kekasih Kristus, mempercayai janji penyertaan Yesus membawa kita pada suatu perenungan. Sudahkah kita membalas seluruh janji penyertaan yang sudah kita alami dengan bersyukur kepada Tuhan? Ataukah kita menggerutu, banyak mengeluh, bahkan melupakan banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara kekasih Kristus, pada waktu itu para murid tidak hanya dijanjikan akan diberikan pengganti Yesus sesudah Ia berpisah, tetapi mereka akan diberikan Roh kebenaran. Dan melalui Roh kebenaranlah saat ini kita akan lebih tertata dalam hidup pelayanan kasih bersama.
Roh kebenaran yang merupakan roh yang dipersiapkan secara khusus inilah yang membuktikan bahwa kita diajar dan ditata untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kebenaran Kristus telah menjadi bagian kehidupan kita dan dituntun serta dipimpin oleh roh kebenaran. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita mempercayai roh kebenaran yang menjadi penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Janji Allah melalui Yesus Kristus yang rela menderita sengsara dan mati untuk kita bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilewati. Karena itu, janganlah kita mati rasa akan bukti janjinya, atau janganlah kita menutup mata pada karya penyertaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, mengajarkan dan mengingatkan kami Tuhan akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu yang dahsyat bagi kami, pengorbanan-Mu atas kami, pengorbanan-Mu bagi kami. Saat Engkau harus menderita di kayu salib, Engkau telah menggenapi janji-Mu Tuhan bagi kami. Dan selama ini Tuhan, kami telah menerima roh kebenaran itu, kami telah menikmati roh kebenaran itu Tuhan. Tuhan, beri kami kuat Tuhan, beri kami kemampuan Tuhan untuk kami tetap hidup pada perintah-perintah Tuhan, taat akan segala firman-Mu Tuhan, agar roh kebenaran itu tetap menjadi bagian kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman.